You got me misunderstood, but at least I look this good. Know that you can't be friends. But I got to just say yes, you didn't know what you like. First and pens, but I really like Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mungkin ketua kelas bisa membantu untuk membaca doa. Silakan Mbak Yudha. Oke, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Oke, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Oke, kok pada lulus gini? Itu ya, puasa ya? Ya Bu, puasa. Ya, Oh, ada yang nggak puasa? nggak ada puasa semua. Oke, alhamdulillah kan setelah ini kita akan menjalani hari raya. Untuk membangun semangat pada pagi hari ini, Ibu ada SBQ. Ibu bisa minta tolong untuk berdiri. Oke, nama SBQ-nya adalah Teguh Semangat. Jadi nanti kalau Ibu bilang Teguh Semangat, kalian bilang semangat. Gini, semangat. Semangat. Gitu ya. Oke. Tepuk semangat. 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 Oke, bisa duduk terlebih dahulu. Mau lagi? Enggak, udah capek. Oke. Gimana? Udah semangat atau belum nih? Sudah. Baik, karena udah semangat, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Oke, untuk Mbak Nur, Hadir Bu. untuk Mbak Indra. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oh ya, kemarin Mbak Indra izin. Kenapa? Oh iya Bu, jadi kemarin itu saya izin karena ada acara keluarga. Oke. Kita kan setelah ini kan mau mendekati hari raya. Jadi Ibu berpesan supaya kalian tetap menjaga kesehatan supaya bisa menjalankan ibadah puasa sampai dengan hari raya. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, ada yang ingat nggak kemarin kita pelajari materi tentang apa? Saya Bu, ingat. Ya, silakan Mbak Ida. Kemarin itu membahas tentang debit dan kredit. Oke, betul. Kan kemarin kita sudah membahas akun-akun pada yang terletak pada debit dan kredit. Ada yang tahu akun apa aja yang ada di debit? Saya Bu, Silakan Mbak Nur. ada kas, ada oh ini yang di debit itu biasanya itu aset Bu, aset lancar sama aset tetap, tapi kecuali akumulasi. Kalau akumulasi di kredit. Terus ada beban-beban itu juga masuk di debit. Oke, betul sekali. Beri apresiasi kepada Mbak Ida. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki akun piutang. Jadi akun piutang ini kan saldonya berada di debit, di mana saldo piutang tersebut jika bertambah, yakni saldonya berada di debit. Sebelum kita masuki pelajaran pada hari ini, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran atau pertemuan pada minggu ini. Yang pertama
memberikan jenis-jenis piutang dengan baik dan juga benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan adanya piutang dengan benar dan teliti. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak piutang terhadap posisi keuangan perusahaan yang tepat. Dan yang terakhir, yakni peserta didik dapat memberikan solusi atau strategi untuk mengelola piutang agar tidak merugikan perusahaan. Sebelum Ibu melanjutkan pada materi yang selanjutnya, Ibu ada video pembelajaran. Silakan untuk dikeluarkan buku dan juga alat tulisnya. Setelah Ibu putar video pembelajaran yang akan diputar, nanti silakan untuk diperhatikan, kemudian dicatat poin-poin pentingnya, karena setelah itu kita akan berdiskusi mengenai video pembelajaran tersebut. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke. Today's video is on receivables. There are three types of receivables: accounts receivable, notes receivable, and other receivables. Accounts receivable can be a big part of a company's assets, taking upward of 50% or more. They are a promise to pay for goods and services purchased. Accounts receivable are current assets considered liquid and appear toward the top of the balance sheet. They are anticipated to be collected or turned into cash in 30 to 60 days. Recognizing accounts receivable initially is easy. If you sell goods for $50 on credit, the entry is debit accounts receivable and credit sales. Valuing AR when they remain in the account unpaid is more difficult. You don't know how much will be uncollectible as time goes by. Having experience helps. There are two methods to value AR. The direct write-off method is used when accounts receivable is insignificant. The allowance method is a better matching and is required for GAAP. Under the direct method, expenses are recognized when the AR balance is written off. That's when you're sure it won't be repaid. With the allowance method, it is an income statement versus a balance sheet approach. You estimate bad debt as a percentage of either sales or accounts receivable. Sometimes companies sell their receivables, which means they receive cash for their AR. They will collect the receivable on your behalf and they'll collect a fee for the service. Notes receivable are more formalized receivables, extending additional credit terms, loaning money, or in settlement of accounts receivable. Other receivables can be from loans to the company's officers, advances to employees, income tax. Baik, dari video pembelajaran yang sudah ditayangkan, ada yang bisa menyebutkan apa saja informasi yang ada pada video pembelajaran yang sudah ditayangkan? Silahkan Mbak Anu. Saya Ibu, tadi di video pembelajaran mengenai piutang itu tadi ada pengertian piutang. Jadi piutang itu kayak aset perusahaan yang belum diterima atau hanya mencatat saja. Jadi belum diterima uangnya secara langsung dari pembeli. Jadi pembeli tersebut memiliki utang ke kita sehingga timbul piutang. Oke, benar sekali Mbak Anu. Beri apresiasi untuk Mbak Anu. Oke, benar ya, yang seperti yang dikatakan Mbak Anu. Jadi piutang sendiri itu memiliki dua artian, yakni dalam artian sempit dan juga dalam artian luas. Dalam artian sempit, piutang itu merujuk pada tagihan yang penyelesaiannya hanya dapat dilakukan melalui penerimaan uang di masa yang mendatang. Sementara itu, dalam arti yang luas, piutang ini mencakup seluruh hak perusahaan atas tagihan baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa dari pihak ketiga setelah perusahaan itu memenuhi kewajibannya. Oke, selain daripada pengertian piutang itu sendiri, apakah ada informasi lainnya mengenai video pembelajaran sudah ditayangkan? Saya Ibu. Silakan Mbak Yuda. Tadi itu dijelaskan juga jenis-jenis piutang, tapi saya lupa jenis-jenis piutang itu tadi apa aja. Oke, jadi untuk jenis-jenis piutang sendiri itu ada tiga. Yang pertama ada piutang dagang,
piutang wesel dan piutang lain-lainnya. Jadi yang pertama, untuk piutang wesel sendiri merupakan piutang yang berbentuk perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditor untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada perusahaan pada tanggal yang sudah ditentukan dengan jangka waktu kurang lebih dari 60 hari. Kemudian untuk piutang dagang sendiri ialah piutang yang timbul dari adanya transaksi pembelian, adanya transaksi penjualan secara kredit atas barang maupun jasa antara penjual maupun pembeli. Piutang dagang sendiri biasanya memiliki jatuh tempo antara 30 sampai dengan 90 hari dengan catatan sebagai aktiva lancar dalam laporan keuangan. Kemudian yang terakhir ada piutang lain-lain, di mana piutang lain-lain sendiri merupakan piutang yang terdiri atas macam-macam tagihan yang tidak termasuk dalam piutang wesel maupun piutang dagang. Contohnya, yakni antara lain ada uang muka pembelian, piutang pegawai, dan piutang dividen. Yang selanjutnya yakni ada materi pengendalian piutang, di mana pengendalian piutang itu merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengamankan piutang dari pencurian ataupun penyalahgunaan dana. Dan tindakan yang dapat dilakukan yakni ada 6. Yang pertama, menetapkan kebijakan dan juga prosedur pemberian kredit, menetapkan syarat kredit yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga, melakukan pemisahan fungsi-fungsi atas piutang itu sendiri. Keempat, memindahkan resiko piutang tidak tertagih ke entitas lain. Yang kelima, menjual piutang kepada entitas lain atau biasa disebut dengan ajak piutang. Dan yang keenam yaitu menetapkan beban piutang tak tertagih. Kemudian yang selanjutnya ada pencatatan atas mutasi piutang, di mana pencatatan dalam akuntansi dapat dilakukan setelah adanya transaksi dan juga didukung dengan bukti-bukti transaksi, meliputi transaksi penjualan kredit, kemudian retur penjualan, penerimaan piutang, dan juga penghapusan piutang. Sedangkan bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat mutasi piutang itu ada 5. Yang pertama ada faktur penjualan kredit, kemudian bukti penerimaan kas. Yang ketiga ada memo kredit dari bank dan laporan bank sebagai bukti penerimaan piutang. Kemudian yang keempat ada nota kredit, di mana nota kredit tersebut sebagai bukti penjualan atas retur atau pengurangan harga. Dan yang terakhir ada bukti memorial sebagai bukti penghapusan piutang. Sejauh ini apakah Anda bisa mengikuti materi yang Ibu sampaikan? Bisa Ibu. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini ada jenis buku jurnal piutang. Yang pertama terdapat jurnal penjualan, di mana jurnal penjualan tersebut merupakan jurnal untuk mencatat timbulnya piutang karena adanya transaksi penjualan secara kredit. Kemudian yang kedua ada jurnal retur penjualan, di mana jurnal ini merupakan jurnal untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya retur penjualan. Yang ketiga ada jurnal umum, di mana jurnal umum di sini yaitu untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya piutang yang dihapuskan. Dan yang keempat ada jurnal penerimaan kas, di mana jurnal ini untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya pelunasan piutang. Selanjutnya ada ketentuan untuk pencatatan mutasi piutang. Prosedur pencatatan piutang dilakukan dengan cara memposting ke dalam kartu piutang berdasarkan jenis jurnal yang digunakan, dengan ketentuan adanya penjualan kredit, adanya retur penjualan, adanya penghapusan piutang, dan juga adanya transaksi penerimaan kas. Berikut merupakan contoh dari data piutang. Ini adalah data piutang dari PT Lampu Jaya, di mana terdapat jurnal penjualan dengan tanggal, nomor faktur, termin, debitur, dan juga jumlah. Oh ya, Ibu mau tanya, di sini ada yang tahu apa itu termin? Saya mau mencoba menjawab. Silakan. Jadi termin itu kayak syarat pembayaran. Oke, betul Mbak Edra. Jadi termin itu merupakan syarat pembayaran, di mana jika di situ disebutkan terminnya adalah 2/10,
Jika pelunasan piutang dilakukan setelah 10 hari dan jangka waktu 10 hari setelah pembelian secara kredit, maka mendapat potongan sebesar 2%, dan untuk N30-nya adalah jatuh temponya selama 30 hari. Dan ini merupakan kartu piutang dari PT Lampu Jaya dari adanya jurnal penjualan, kemudian jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum yang sudah ada di slide sebelumnya. Oke, karena materi kita tentang piutang sudah selesai, jadi Ibu mau berikan kuis untuk kalian supaya kalian bisa belajar dan mengevaluasi sejauh mana materi Ibu sudah dipahami. Bisa di-scan terlebih dahulu. Oke, sudah. Silakan bisa dikerjakan ya selama 5 menit.
Oke, bagaimana? Sudah selesai mengerjakan kuisnya? Saya Bu. Gimana hasilnya? Bagus atau enggak? Lumayan. Tapi Oke, kalau hasilnya lumayan berarti kalian perlu untuk mengulas kembali materi dan juga mencari materi lain yang ada seperti ada di Handout atau di YouTube maupun di media internet lainnya. Untuk selanjutnya ibu juga ada tugas kelompok di mana dalam satu kelompok tersebut nanti akan ada 5 orang. Jadi silahkan untuk dibagi sendiri. Kemudian untuk tugasnya ganti mengerjakan transaksi pada PD cerah dengan membuat jurnal atas piutang dengan ketentuan yaitu penafsiran piutang yang tidak tertagih sebesar 2% dengan pendekatan laba rugi dan sebesar 4% dengan pendekatan neraca. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi atau tugas yang sudah ibu berikan? Baik, karena dirasa sudah cukup, ibu tutup materi atau pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, ibu ada motivasi yang wow untuk kalian. Jadi jangan lewatkan hari ini berlalu begitu saja tanpa kalian menerima informasi, menerima ilmu, menerima pengetahuan yang baru untuk melanjutkan kehidupan kalian yang lebih berarti lagi. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap buang sampah pada tempatnya. Ibu cukupkan pada pagi hari ini. Untuk ketua kelas bisa menutup dengan doa. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya ilmu yang diberikan tadi bermanfaat. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tak pernah bosan. Amin. Terima kasih anak-anak atas pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.